Halo, balik lagi bareng gue Fikri. Kali ini gue bakal bahas mobil Sigra Facelift 2019. Apa yang kita dapatkan dengan mobil di harga termurah di kelasnya? Yuk kita tonton video ini. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol jempol ke atas. Daihatsu Sigra Facelift ini dirilis 16 September 2019. Hadir dengan 7 varian warna. Warna biru yang menjadi andalan malah hilang pada facelift ini. Dan ada 10 varian tipe, mulai dari harga yang termurah, tipe D 1000cc manual 118 jutaan, sampai tipe R Deluxe Matic 1200cc dengan harga 161 jutaan. Jadi kalian lebih fleksibel menyesuaikan kelengkapan mobil yang ingin kalian beli. Kali ini yang kita bahas adalah varian tertingginya, yaitu R Deluxe Automatic. Eksterior dan mesin. Mulai dari sisi depan, desain grillnya cukup bagus, ada chrome pada bagian atasnya memunculkan kesan mewah. Hal yang paling menarik adalah headlampnya, sudah menggunakan LED. Menyalanya pun elegan ya, lampu jauhnya juga sudah LED. Untuk lampu kecil terletak di sisi dalam dan lampu sen di bawahnya, keduanya masih menggunakan lampu halogen. Rumahan fog lampnya memakai warna hitam, glossy, dan juga masih menggunakan halogen. Ada sensor parkir depan juga di sebelahnya. Overall, menjadi desain yang cukup menarik mengingat mobil ini adalah sebuah mobil LCGC. Kita lihat dapur pacu mesinnya. Saat kita buka kap mesinnya cukup enteng. Bagusnya sudah ada peredamnya, walau belum dicat. Mesinnya sendiri berkapasitas 1200cc 4 silinder yang memiliki tenaga 88 PS dan torsi 108 Nm. Kalau soal tenaga untuk kebutuhan sehari-hari sebenarnya sudah cukup, tapi keunggulan mesin berkapasitas kecil adalah efisiensi bahan bakarnya. Di dalam kota kita bisa menembus 14 km per liter, dan untuk luar kota bisa menembus 23 km per liter. Ini saya uji sendiri secara full to full dari Denpasar ke Sidoarjo pulang pergi dengan total jarak 800-an kilometer yang hanya menghabiskan bensin sekitar 35 liter. Sangat impresif. Selain itu, kelebihan dari mobil LCGC adalah perawatannya yang murah. Kita beralih ke sisi samping. Dari atas kita sudah mendapatkan talak air, pilar B dan C berwarna hitam doff, dan ada garis chrome di sisi bawah kaca jendela. Spionnya sewarna body dan sudah ada lampu sennya. Spion ini terletak di pilar A. Handle-nya sendiri memakai model tarik sewarna body. Belum ada akses smart entry ya. Di bawahnya lagi ada side body molding sewarna body, serta ada stiker deluxe. Kita melihat ke sisi bannya sendiri menggunakan GT Radial Campiro Eco dengan ukuran 175/65 R14 ditemani velg dual tone yang desainnya cukup menarik. Di belakang bannya juga sudah ada mudguard. Oh iya, ground clearance mobil ini adalah 18 cm. Untuk rem depan menggunakan cakram, sedangkan pada sisi belakang masih menggunakan tromol. Sistem rem juga sudah dilengkapi dengan teknologi ABS. Melihat ke sisi belakang, di sisi kaca ada wiper. Di atas sini ada bagian menyerupai spoiler. Antenanya menggunakan bentuk short pole. Lampu belakang full masih menggunakan halogen. Ada chrome yang menyambung dari kiri ke kanan. Di atasnya ada reflektor dan juga ada kamera mundur. Ke bumper bawah terdapat sensor 2 titik. Membuka pintu belakang juga masih menggunakan tuas mekanik. Kita bisa lihat di sini ada mufflernya dan di bawah sini ada ban serep. Interior dan kenyamanan. Ketika kita masuk, kita bisa lihat di door trim masih berbahan plastik semua. Warnanya kombinasi hitam, abu-abu terang, dan abu-abu gelap. Handle buka pintu dilapisi chrome, serta kunci pintu di atasnya. Di Sigra belum ada fitur auto lock ya. Di bagian armrest ada window lock dan electric window. Sayangnya auto hanya sisi driver. Itu pun hanya auto down saja. Di bawah ada tempat botol dan penyimpanan terbuka. Di sebelahnya ada speaker. Di mobil ini ada 4 speaker ya. Bergerak ke sisi dashboard. Desainnya cukup menarik. Seluruhnya masih berbahan plastik keras. Kombinasi warna abu-abu gelap dan terang. Di sini ada laci. Di sini ada airbag untuk sisi penumpang depan karena Sigra memiliki dual SRS airbag. Ke tengah ada head unit monitor yang diapit oleh 2 ventilasi AC. Head unit ini fiturnya masih cukup terbatas, hanya ada radio dan sambungan Bluetooth. Mengoperasikannya juga cukup sulit karena tidak ada tombol fisik dan audio steering switch. Di bawahnya ada tombol hazard, ada AC model basic. Kita dapati improvement di knob putarnya. Tidak ada arah semburan AC, hanya ada open close air. Shift gear-nya menyatu dengan dashboard. Di bawah tuas transmisi ada tempat penyimpanan terbuka 2 level, serta ada power outlet.
Setirnya ada ornamen silver yang membuat terkesan lebih mewah. Tidak ada tombol apapun di setir, seluruhnya masih berbahan rubber. Setirnya tidak ada pengaturannya alias fix, dan ada airbagnya juga. Di kanan ada tuas lampu termasuk fog lamp, di kiri ada pengaturan wiper. Kita lihat speedometer juga cukup basic, tapi MID-nya cukup informatif. Ada odometer, rata-rata konsumsi bahan bakar, dan berapa jarak yang bisa kita tempuh dengan bensin yang tersisa. Melihat ke sisi kursi ini saya sudah lapisi kulit sintetis. Originalnya kursi dan armrest masih menggunakan bahan fabric. Pengaturan kursi ini hanya ada sliding dan reclining. Sebenarnya kursi ini cukup menyangga punggung dan pinggang dengan baik, namun saya rasa kursi ini masih cukup kekecilan. Padahal postur tubuh saya hanya 170 cm. Bisa dilihat headrest-nya yang cukup rendah, lihat bagian pundak saya, tidak sesanggah. Untungnya masih tertolong dengan armrest di sini. Ya, tidak cukup panjang, tapi daripada tidak ada sama sekali, penempatan rem parkirnya juga cukup unik di tengah sini. Di atas handle pegangan model fix ya, ada sun visor yang dilengkapi dengan kaca, ada lampu halogen kabin bagian depan, ada spion yang juga masih fix, tidak ada day and night view. Untuk sabuk pengaman juga masih fix ya, tidak bisa dinaik turunkan. Kita pindah ke baris kedua yuk. Pada door trim overall sama saja, yang membedakan hanya pada tempat penyimpanannya. Di pintu baris kedua hanya ada tempat botol yang sejajar armrest. Duduk di kursi kedua ini cukup nyaman karena pengaturan kursinya juga cukup fleksibel. Pada jok baris keduanya bisa sliding cukup jauh. Reclining-nya juga cukup rebah. Di sini hanya mendapatkan 2 headrest adjustable. Porsi pelipatan kursinya adalah 60-40. Di bawah sini ada power outlet, lantai di tengah sini juga cukup rata, mengingat mobil ini penggerak roda depan. Di atas ada air circulator yang membantu membawa udara AC depan ke baris kedua dan ketiga. Seatbelt 3 titik tersedia hanya untuk 2 penumpang, sedangkan untuk penumpang tengah harus menggunakan seatbelt ala pesawat. Ada seatback pocket di kedua kursi depan. Yang kurang dari baris kedua ini adalah kenyamanan penumpang yang duduk di tengah, karena tidak ada headrest dan seatbelt masih 2 titik. Untuk mengakses baris ketiga, kita menggunakan pelipatan one touch stumble baris kedua. Di kursi baris ketiga, sandarannya fix. Ruang kaki lumayan jika kursi baris kedua dibanjukan habis. Kita mendapatkan 2 headrest adjustable, seatbelt 2 titik untuk 2 penumpang, ada tempat botol dan tempat penyimpanan terbuka. Di atas ini juga ada lampu kabin untuk baris kedua dan ketiga. Bagasinya cukup kecil jika kursi baris ketiga ditegakkan. Kita juga mendapatkan cargo net. Jika ingin menambah ruang pada bagasi, kita bisa melipat kursi baris ketiga. Namun, belum bisa rata lantai. Di sini juga ada kait untuk menghindari kursi baris ketiga terjatuh. Begitu pula kursi baris kedua, belum bisa rata lantai. Jadi, jika Anda ingin membawa barang yang panjang, kita bisa melipat kursi kedua dan ketiga seperti ini. Ya, jadi sekian dulu pembahasan dari saya. Jika ada kritik dan saran, bisa tulis di kolom komentar. Sampai bertemu di video berikutnya.